saya akan menjelaskan tentang materi gaya gravitasi. Sebelum masuk ke materi, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Murid dapat menjelaskan pengertian gaya gravitasi. 2. Murid dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gravitasi. 3. Murid dapat menuliskan dan menggunakan rumus hukum gravitasi Newton untuk menghitung besar gaya gravitasi antar dua benda. 4. Murid dapat menjelaskan sejarah penemuan gaya gravitasi oleh Isaac Newton. 5. Murid dapat memberikan contoh penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari dan di alam semesta. Sebelum kita mempelajari gravitasi lebih jauh, mari kita perhatikan fenomena yang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika misalnya sebuah bola kita lemparkan ke atas, bola itu akan kembali turun. Atau saat sebuah apel terlepas dari tangkainya, apel tersebut jatuh menuju tanah. Bahkan kita dapat berdiri, duduk, dan berjalan di permukaan bumi tanpa melayang atau terangkat ke udara. Fenomena ini terlihat sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan konsep ilmiah yang sangat penting. Hal yang sama pernah dipikirkan oleh ilmuwan terkenal, yaitu Isaac Newton. Suatu ketika, Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya. Fenomena biasa itu justru membuatnya memikirkan sebuah pertanyaan besar, yaitu mengapa benda selalu bergerak menuju tanah dan apa yang membuatnya tertarik ke tanah. Pertanyaan sederhana inilah yang pada akhirnya membawa Newton pada penemuan mengenai adanya tarikan antar benda bermassa yang kini kita kenal sebagai gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang terjadi antara dua benda yang memiliki massa. Setiap benda, sekecil apapun massanya, selalu memberikan gaya tarik kepada benda lain. Namun dalam kehidupan sehari-hari, yang paling terasa adalah gaya tarik bumi. Karena massa bumi sangat luas sehingga tarikan gravitasinya dominan terhadap benda-benda di permukaannya. Inilah sebabnya benda jatuh ke tanah dan mengapa kita berada dalam posisi stabil di permukaan bumi. Gaya gravitasi memiliki hubungan matematis yang dirumuskan oleh Newton dalam hukum gravitasi universal yang dinyatakan dengan persamaan F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut. F adalah gaya gravitasi yang dinyatakan dalam satuan Newton. F ini menunjukkan besarnya tarikan antara dua benda. Kemudian G adalah konstanta gravitasi yang memiliki nilai 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, kemudian M1 dan M2 merupakan massa kedua benda yang saling tarik-menarik yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Kemudian R adalah jarak antara pusat kedua benda yang dinyatakan dalam satuan meter. Nah, dari rumus tersebut dapat kita pahami beberapa hal penting. Yang pertama, semakin besar massa kedua benda, maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Kemudian yang kedua, semakin jauh jarak kedua benda, maka gravitasi akan semakin kecil karena nilai R berada di penyebut dan dikuadratkan. Dengan kata lain, jarak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan gravitasi. Selain mempelajari gaya gravitasi, kita juga perlu memahami konsep medan gravitasi. Medan gravitasi adalah wilayah atau ruang di sekitar sebuah benda yang bermassa yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda tersebut. Besarnya medan gravitasi dinyatakan dengan besar kuat medan gravitasi yang dilambangkan dengan G. Kuat medan gravitasi dapat dihitung dengan dua cara. Nah, cara pertama menggunakan hubungan antara gaya dan massa yang dengan rumus G sama dengan F per M, di mana G adalah kuat medan gravitasi yang dinyatakan dalam satuan Newton per kilogram, kemudian F adalah gaya gravitasi yang dialami oleh benda tersebut, kemudian M adalah massa dari benda tersebut. Cara kedua, menggunakan massa benda yang menjadi sumber medan gravitasi. Rumusnya adalah G sama dengan G kali M per R kuadrat. Nah, dengan M adalah massa benda sumber medan gravitasi, kemudian R
adalah jarak dari pusat benda ke titik di mana medan gravitasi ingin dihitung. Dari rumus ini menunjukkan bahwa medan gravitasi semakin kuat ketika benda berada dekat dengan sumber massa dan semakin lemah ketika jaraknya semakin jauh. Itulah sebabnya gravitasi di permukaan bumi lebih besar dibanding gravitasi di tempat yang lebih tinggi atau jauh dari pusat bumi, misalnya di luar angkasa. Gravitasi memberikan dampak besar dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari dan juga dalam sistem alam semesta. Beberapa contoh pengaruh gravitasi dengan mudah kita temui di sekitar kita. Yang pertama itu, benda dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah karena gaya gravitasi menariknya ke arah pusat bumi. Kemudian yang kedua, kita bisa berjalan dan berdiri di permukaan bumi tanpa terangkat atau melayang karena gravitasi menjaga kita tetap berada di tanah. Kemudian yang ketiga, ketika air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena ditarik oleh gravitasi. Fenomena ini sangat penting dalam siklus air dan aliran sungai. Kemudian 4, berat badan seseorang sebenarnya merupakan hasil dari gaya gravitasi bumi yang bekerja pada massa tubuhnya. Semakin besar gaya gravitasi bumi, maka semakin besar pula berat badan kita. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, planet-planet dan satelit dapat tetap berputar di orbitnya berkat gravitasi yang menjaga lintasan gerak mereka tetap seimbang. Tanpa gravitasi, planet dan satelit tidak akan memiliki orbit dan bergerak bebas tanpa arah. Dari seluruh penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa gravitasi merupakan salah satu gaya fundamental yang sangat berpengaruh. Tidak hanya menyebabkan benda jatuh, tetapi juga mengatur pergerakan benda langit, menjaga orbit planet, memainkan peran penting dalam kestabilan kehidupan di bumi. Kemudian melalui pemahaman tentang gravitasi kita dapat melihat bahwa banyak peristiwa di alam terjadi bukan secara kebetulan, tetapi karena adanya gaya tarik menarik yang selalu bekerja di sepanjang kehidupan kita. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.